Hai, hari ini kita akan membahas 7 teknik membaca buku secara cepat dan menyerap informasi secara efektif. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan membaca cepat? Kalau nggak tahu, nih, kasih tahu ya. Membaca cepat itu merupakan kegiatan untuk menyerap informasi secara cepat dari sebuah tulisan, baik surat kabar, majalah buku, dan tulisan lainnya. Walaupun cepat, tapi tidak kehilangan apa, makna dan arti dari sebuah tulisan tersebut. Tujuan dari membaca cepat itu adalah mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat tanpa membuang waktu. Mencari bagian penting yang kita perlukan, misal ketika mencari fakta, konsep, atau teori tertentu. Jadi kayak lu buka isinya, dan yang dimaksud dari isi tersebut apa, makna yang terkandung di dalam tulisan tersebut apa, seperti itu contohnya. Dan lebih menghemat waktu loh, dan tenaga, terus lebih efektif juga pada saat kalian belajar, apalagi pas lagi ada matematika, terus bahasa Indonesia, atau pas lagi pelajaran sejarah, ya kan? Pentingnya memiliki kemampuan membaca cepat. Membaca cepat bisa menyerap informasi lebih cepat dalam menguasai sebuah ilmu, menghemat waktu, menghemat tenaga, tidak cepat lelah ketika membaca. Terus juga lebih banyak buku yang bisa dibaca dengan waktu yang sama. Terus meningkatkan prestasi akademik di sekolah, apalagi yang sedang di perpustakaan. Kan kalian harus membaca cepat kan nggak mungkin kalian di tempat itu terus. Teknik pertama nih kita kasih tahu ya, teknik skimming, yaitu membaca cepat untuk mengambil bagian penting dari tulisan berupa ide-ide pokok atau detail penting. Dalam hal ini kita harus sudah menetapkan apa yang kita cari, jadi kita terusin dulu dengan cepat. Kalau udah kita temuin, baru deh kita baca tuh bukunya. Teknik 2, scan. Membaca cepat untuk menemukan atau memperoleh sesuatu informasi tanpa membaca secara lengkap bagian-bagian yang tidak perlu. Misal kalau kita mencari nama orang di buku, mencari arti kata istilah dalam buku, dan lain-lain. Kalau misalkan lu nyari si Budi, misalkan kalimatnya begini: Ibu Budi pergi ke pasar dan si Budi malah bermain-main. Berarti kan si Budi yang kita cari ada di kalimat kedua. Si Budi lagi bermain-main. Itu caranya. Teknik ketiga, jangan mengucapkan. Nih, biasa nih, kalian kan suka ucapin pas lagi baca-baca tuh. Kalau bisa, jangan. Ini tuh malah membuat kita lama kalau pada saat membaca buku. Lebih baik di dalam hati aja kalian membacanya. Teknik keempat, jangan menggerakkan bibir. Dari teknik ketiga aja kalian udah tahu, kita jangan mengucapkan, apalagi menggerakkan bibir. Kalau ini tuh sama, ini juga bakalan membuat kalian lama. Makanya guru saranin kalau kita harus baca di dalam hati. Kalau enggak, kalian tahu nggak? Guru tuh bakalan kesel kalau kalian lagi baca buku malah berisik. Berisik, tau nggak? Gitu. Teknik 5, jangan melihat ke kanan atau ke kiri. Ini biasa lainnya nih, kalau kalian lagi baca buku, kalian malah nengok kemana-mana atau merhatiin situasi di tempat kalian membaca buku. Ini tuh sangat mengganggu, makanya lebih baik kalau membaca buku itu di tempat yang sepi atau kalian lagi ada saat sendiri. Teknik 6, bacalah per kalimat bukan per kata. Coba biasain membaca dengan melihat per kalimat, jangan per kata. Ini tuh membantu banget untuk mempercepat kalian membaca loh. Kalau misalkan kalian baca yang tadi gue bilang, Ibu Budi pergi ke pasar,
kalian jangan baca tuh Ibu Budi pergi ke pasar. Jangan, kalian langsung baca Ibu Budi pergi ke pasar. Nah, itu yang lebih cepat. Teknik ketujuh nih, gue mau kasih tahu. Cari tuh kata kunci atau intinya dari paragraf tersebut. Kalau misalkan kata kuncinya kita bisa dapat untuk biar kita lebih cepat loh dalam membaca atau memahami sesuatu secara cepat. Jadi nggak perlu capek-capek buat baca semua satu paragraf, tapi yang didapat hasilnya sama dengan apa yang dilakukan dengan cara cepat. Nah, kalau kalian udah tahu cara teknik-tekniknya yang tadi gue udah bilangin, sekarang coba deh kalian mau cari buku, kunjungin nih Wikipedia.com. Wikipedia ada lebih dari 10.000 judul buku yang bisa kalian nikmatin dengan berbagai tema yang menarik loh. Oke, itu dia. Sekian dulu dari gua. Kita selesai hari ini dengan kalimat sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi nanti dengan suara gua yang biasa aja dan mengenang di hati. Oke, dadah.